Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Nanda semuanya. Seperti janji Ibu di video sebelumnya, bahwa kita akan membahas mengenai pembagian bentuk akar, atau dikenal juga dengan istilah merasionalkan bentuk akar, di video khusus yang Ibu namakan video bagian kedua ya. Jadi kan bentuk akar itu kita udah bahas di video bagian pertama. Cuman khusus untuk pembagian bentuk akar, Ibu janjikan akan kita bahas di video selanjutnya. Nah, ini dia video kelanjutannya ya. Oke, Ananda semuanya. Kita tentunya harus kenal dulu dengan apa sih itu merasionalkan bentuk akar. Nah, ini dia, di sini sudah Ibu tuliskan bahwa merasionalkan bentuk akar itu adalah mengubah penyebut pecahan yang berbentuk akar menjadi bentuk rasional atau menjadi bentuk yang lebih sederhana dengan cara mengalihkan pembilang dan penyebut dari pecahan tersebut dengan bentuk akar sekawan dari penyebut tersebut. Nah, apa sih maksud dari kalimat ini? Nah, maksudnya kalau kita punya bentuk pecahan di mana penyebut dari pecahan itu mengandung akar atau mengandung bentuk akar, maka kita harus rasionalkan, wajib hukumnya kita rasionalkan ya. Nah, bagaimana cara merasionalkan? Nah, nanti akan Ibu jelaskan. Nah, sebelumnya kita kenal dulu dengan istilah akar sekawan tadi kan. Nah, apa itu akar sekawan? Nah, ini dia ya Nanda. Jadi untuk A dan B bilangan rasional non-negatif, maka apabila kita punya bentuk akar A, maka sekawan dari akar A itu sendiri adalah dirinya sendiri. Jadi akar A sekawan dengan akar A, gitu ya. Kemudian kalau kita punya penyebut bentuknya A ditambah akar B, maka sekawannya adalah A dikurang akar B. Perhatikan, ini berlaku sebaliknya ya. Kalau awalnya kita punya tambah, maka sekawannya adalah kurang. Tapi kalau awalnya kita punya kurang, maka sekawannya adalah tambah. Nah, bentuk seperti ini juga demikian. Berlaku juga sebaliknya ya. Jadi kalau kita punya akar A ditambah akar B, maka sekawannya adalah akar A kurang akar B. Nah, tapi kalau seandainya di awal kita punya akar A kurang akar B, maka sekawannya akar A tambah akar B. Jadi berlaku sebaliknya, seperti yang Ibu bilang tadi. Nah, seperti apa penggunaannya dalam merasionalkan bentuk akar? Nah, ini dia. Kita mulai ya. Jadi, pembagian bentuk akar itu ada beberapa bentuk, dan ini adalah bentuk pertamanya, yaitu bentuk A per akar B. Nah, tadi kita tahu ya, kalau akar A sekawannya akar A. Berarti kalau akar B sekawannya akar B ya. Nah, ini dia ya Nanda. Ada bentuk A per akar B. Maka tadi cara merasionalkan adalah mengalihkan soal ini dengan sekawan dari penyebutnya. Nah, penyebutnya akar B, maka kita kalikan A per akar B ini dengan akar B per akar B, sehingga hasilnya nanti pasti A per B akar B. Nah, dengan syarat A ini adalah bilangan real dan B nya bilangan rasional non-negatif, dan B itu tidak boleh sama dengan 0. Nah, apa contohnya? Ini dia contoh soalnya. Berapa sih nilai dari 2 per akar 3? Atau berapa sih nilai dari 7 per 3 akar 2? Gitu ya. Jadi untuk menyelesaikan contoh seperti ini, ini ada lagi contohnya yang ketiga. Ibu kasih 2 akar 5 per akar 6. Nah, jadi untuk menyelesaikan contoh soal seperti ini, kita gunakanlah sifat yang ada dalam kotak warna merah ini tadi, yaitu mengalihkan dengan sekawan dari penyebutnya. Ingat ya, penyebut kita belum mengandung tanda plus atau tanda min. Nah, kita selesaikan. Mulai dari soal yang pertama. Tadi soal kita kan 2 per akar 3 ya.
Nah, maka 2 per akar 3 ini dikali dengan sekawan dari akar 3, sekawan dari penyebutnya. Nah, berarti sekawan dari akar 3 adalah akar 3 juga. Nah, ini dia, Ibu udah tanda warna merah. Jadi patokannya adalah penyebut dari soal ya. Nah, jadi dikali dengan akar 3 per akar 3. Pembilang dan penyebut dikali dengan bentuk sekawan dari penyebutnya. Nah, inilah dia aplikasinya dalam soal ya. Nah, kemudian pembilang dikali pembilang, penyebut dikali penyebut. 2 dikali akar 3, itu jawabannya 2 akar 3. Kemudian penyebutnya akar 3 kali akar 3. Karena ini penyebutnya kembar ya, artinya sama persis, maka akarnya kita hilangkan saja. Kenapa begitu, Bu? Nah, coba Anda lihat. Akar 3 dikali akar 3. Jawabannya akar 9 kan? Akar dari 9 berapa? 3. Nah, jadi cara cepatnya kalau kita ingin mengalihkan akar yang kembar, maka tanda akarnya dihilangkan saja. Oke, paham ya? Nah, kemudian 2 akar 3 per 3 ini bisa kita rubah penulisannya seperti yang di ujung ini, yaitu 2 per 3 akar 3. Itu sama maknanya ya. Oke, dah selesai jawaban untuk contoh yang nomor 1. Nomor 2 lagi ya. Sekarang kita punya soal 7 per 3 akar 2. Lihat, penyebutnya ada akar ya. Nah, akarnya akar 2. Jadi penyebutnya itu 3 akar 2. Maka, soal ini kita kali dengan akar 2 per akar 2. Kenapa 3-nya tidak kita ikutkan, Bu? Ini adalah cara simple, cara cepatnya ya. Jadi kalau seandainya penyebutnya itu tidak mengandung tanda tambah atau tanda kurang, maka yang kita ambil itu cukup yang di dalam akar saja. Oke? Paham ya? Nah, jadi seperti tadi lagi, pembilang kali pembilang, penyebut kali penyebut. 7 kali akar 2, 7 akar 2. 3 akar 2 kali akar 2, akarnya kembar, berarti akarnya dihilangin, sehingga merubah menjadi 3 kali 2. Kemudian kita hitung, 3 kali 2, 6. Dan penulisannya boleh dirubah menjadi 7 per 6 akar 2. Bu, kalau saya bikinnya 7 akar 2 per 6 saja gimana? Benar nggak, Bu? Boleh juga. Ya? Oke. Sekarang kita lanjut contoh nomor 3. Nah, contoh nomor 3 itu soalnya 2 akar 5 per akar 6. Penyebutnya akar 6. Jadi gini ya, Nanda. Walaupun kita punya pembilangnya mengandung akar, tetap kita berpatokan kepada penyebutnya saja ya. Jadi yang pembilang kita nggak otak-atik. Oke, jadi kita tetap berpatokan kepada penyebutnya. Nah, kebetulan contoh nomor 3 ini penyebutnya adalah akar 6. Maka kita kalilah soal ini dengan akar 6 per akar 6. Seperti tadi lagi, pembilang kali pembilang, penyebut dikali penyebut. Pembilang itu yang bagian atas ya, kalau ada yang lupa. Dan penyebut itu adalah bagian yang bawah. Oke. Jadi 2 akar 5 dikali akar 6, yang di luar akar tetap, atau kalau kalian masih ingat video yang pertama, luar akar kali luar akar, dalam akar kali dalam akar. Kenapa 2-nya tetap? Karena temannya nggak ada kan? Di akar 6 kan nggak ada yang di luar akar. Nah, oke, jadi 2 kali akar 5 kali 6 per 6, karena penyebutnya tadi kembar kan, akar 6 kali akar 6. Oke, jadi hilangkan saja akarnya. Kemudian kita hitung, 5 kali 6 itu 30. Kemudian kita sederhanakan. Yang di luar akar dengan luar akar, itu bisa kita sederhanakan ya. Sama-sama kita bagi 2. 2 dibagi 2, 1. Satunya nggak perlu ditulis lagi. 6 dibagi 2 itu 3. Boleh nggak, Bu? Yang di dalam akar kita coret dengan yang di luar akar. Tidak boleh ya, Nanda. Jadi tidak berlaku seperti itu. Jadi kita cukup mencoret, kalau seandainya bisa dicoret ya, yang di luar akar dengan di luar akar saja. Oke. Artinya mencoret yang tidak pakai akar dengan yang tidak pakai akar. Oke, dan penulisan seperti ini kalau kalian mau pisahkan, jadinya 1/3 akar 30.
Tapi kalau kalian ingin menulis sampai akar 30/3 saja boleh. Oke, mengerti? Kurasa mengerti ya. Ini masih sederhana penulisannya, soal-soalnya masih sederhana, jadi nggak susah. Karena sebelumnya kalian di SMP juga udah pernah belajar ini. Oke, next. Kita lanjut ke yang bentuk kedua, yaitu bentuk C per A ditambah akar B. Nah, pada bentuk ini berlaku sifat yang ini ya. Nah, kalikan dengan sekawannya dari penyebut. Penyebutnya ada tanda tambahnya, Bu. Berarti sekawannya tanda kurang. Atas dan bawah harus kurang ya. Gitu. Nah, ini berlaku apabila A dan C bilangan real dan B-nya bilangan rasional non negatif. Oke, ini contohnya. Nomor 1 yang ini, nomor 2 ini. Kita bahas. Tadi nomor 1. Oke ya. Nomor 1 soalnya kan 3/1 tambah akar 5. Nah, ini kita bahas satu persatu dulu ya. Kalian fokusnya ke nomor 1 terlebih dahulu. 3/1 ditambah akar 5. Nah, sekawan dari penyebut. Ingat, berpatokan kepada penyebut. Karena penyebutnya tanda tambah, berarti sekawannya tanda kurang ya. Jadi atas dan bawah, perhatikan yang warna merah di nomor 1 itu kita kali ya, dan warna merah ini sekawan dari penyebut dari soalnya. Jadi dikali 1 kurang akar 5/1 kurang akar 5. Kemudian kita kalikan, berubah bentuknya seperti ini. Nah, penyebutnya kok berubah jadi 1 kurang 5, Bu? Nah, ingat lagi sifat yang tadi, yang dalam kotak warna merah tadi. Jadi ini dikuadratkan yang bawahnya ini. 1 kuadrat 1 tambah kali kurang gitu ya. Akar 5 dikuadratkan, hilang akarnya, tinggal 5-nya saja. Oke, jadi kembali ke contoh yang sifat yang kedua tadi, bentuk kedua tadi. Ada yang ibu kotak warna merah tadi ya. Kemudian kita hitung. 1 kurang 5 itu negatif 4. Nah, Bu, kalau saya berhenti sampai di sini saja, sampai 3 kali 1 kurang akar 5 per min 4, boleh nggak, Bu? Boleh. Tapi kalau kalian mau mengalihkan ke dalam, angka 3-nya juga boleh, sehingga berubah menjadi 3 dikurang 3 akar 5 per min 4. Kenapa? Karena 3 kali 1 3, 3 kali min akar 5 itu min 3 akar 5. Nah, penyebutnya min 4. Oke, paham ya untuk yang nomor 1. Sekarang kita lanjut ke nomor 2. Nah, fokus ke nomor 2 ya, Nanda. Nah, nomor 2 ini soalnya 2/3 dikurang akar 7. Penyebutnya tanda kurang ya, maka sekawannya tanda tambah. Nah, seperti tadi lagi. Atas dan bawahnya kita kali dengan tanda tambah ya, Nanda, sekawan dari penyebutnya. Nah, kali, jadi 2 dikali 3 ditambah akar 7, seperti biasa ya, pembilang dikali pembilang, penyebut dikali penyebut. Nah, penyebutnya kok bisa berubah menjadi 9 dikurang 7, Bu? Nah, kita kuadratkan. 3 kuadrat 9 ya, 3 dikali 3 itu 9. Tandanya pasti kurang, di bawah itu tandanya pasti kurang. Lihatlah yang nomor 1, kurang juga ya. Jadi, walaupun di soal awalnya tanda tambah, maka penyebutnya tetap akan menjadi kurang ya. Lihat nomor 1 tadi, 1 kurang 5 jadinya kan. Nah, begitu juga kalau soalnya mengandung kurang, di bawahnya juga pasti akan kurang. Lihat nomor 2, 9 kurang 7 jadinya ya. Nah, oke. Paham ya Ananda ya. Jadi di bawahnya pasti dikurang tandanya. Jadi 3 kuadrat itu 9, akar 7 kuadrat hilang akarnya, tinggal 7-nya saja. Oke, 9 dikurang 7, 2. 2 di atas dengan 2 di bawah itu bisa kita coret, sehingga sisa lagi 3 ditambah akar 7. Oke, paham ya? Kalau ibu terlalu cepat, kalian ulang lagi ya pahamnya. Oke, kita masuk bentuk berikutnya, yaitu bentuk ketiga.
C per akar A ditambah akar B. Nah, sifat apa yang berlaku pada bentuk ini? Ini dia Nanda. Perhatikan, walaupun ribet bentuknya ini, kalian cukup perhatikan pembilang di awal saja. Pembilang di awal, penyebut ya, maaf. Kok pembilang pula? Kita tetap berpatokan kepada penyebut. Nah, penyebut di awal itu kan tanda tambah. Maka kita kali pembilang dan penyebut ini dengan sekawan dari penyebut tadi. Jadi kalau awalnya tanda tambah, maka dia berubah menjadi tanda kurang, gitu ya. Nah, ini Ibu kasih kotak biar jelas. Dan ini berlaku apabila C bilangan real dan A, B-nya bilangan rasional non negatif. Ini contohnya. Ada 2 contoh ya. Nah, kita bahas contoh ini. Nah, pahami sifat yang di kotak terlebih dahulu. Oke. Nah, kita masuk ke yang nomor 1. Nah, ini dia. Kita kan tadi soalnya yang kita punya itu akar 6 dikurang akar 5 per akar 6 ditambah akar 5. Ingat, seperti yang sudah Ibu sampaikan tadi, tetap berpatokan kepada penyebut, bukan pembilang. Nah, Ibu tandai warna merah, akar 6 ditambah akar 5. Maka, sekawannya adalah akar 6 kurang akar 5, yang Ibu tandai warna merah juga. Perhatikan itu. Oke ya, pembilang dan penyebutnya harus sama, akar 6 kurang akar 5 per akar 6 kurang akar 5. Nah, lihat pembilang. Yang sebelah kiri itu akar 6 kurang akar 5 kan, sebelah kirinya tanda kali. Sebelah kanannya juga akar 6 dikurang akar 5. Berarti ini sama saja artinya dengan akar 6 kurang akar 5 dikuadratkan. Oke. Dan yang di bawah seperti yang udah Ibu sampaikan sebelumnya, pasti tanda kurang gitu ya. Kemudian kita kuadratkan angka yang ada di penyebut soal. Akar 6 dikuadratkan 6. Karena sudah hilang akarnya ya. Akar 5 dikuadratkan 5, juga sudah hilang tanda akarnya. Pelajaran SMP, ingat-ingat lagi ya. Kita hanya mengingat-ingat kembali di SMK ini atau di SMA ini ya. Oke. Nah, terus kita lanjut. Akar 6 dikurang akar 5 kuadrat itu sama artinya dengan akar 6 kita kali dengan akar 6, hilang tanda akarnya, berubah menjadi 6. Kemudian 2 yang pangkat ya, ini cara cepatnya Ibu ajarkan. 2 dikali dengan akar 6, 2 akar 6, kemudian dikali dengan min akar 5. Jawabannya min 2 akar 30. Kemudian min akar 5-nya kita kalikan juga dengan min akar 5. Sehingga jadinya positif 5. Oke. Kemudian yang di bawah seperti biasa, kita kuadratkan tadi ya. Akar 6 dengan akar 5-nya kita kuadratkan sehingga akarnya hilang. Berubah menjadi 6 kurang 5, hasilnya 1. Kemudian, kok bisa berubah Bu jadi 11? Nah, perhatikan yang Bu lingkari warna merah. 6 kita tambah dengan 5. Kenapa? Kenapa kok tidak 6 dikurang 2 Bu? Karena 6 tidak punya akar, sedangkan 2-nya punya akar, jadi tidak boleh dikurangkan. Jadi kita hanya boleh mengurangkan yang tidak pakai akar saja. Nih, 6, atau kita menjumlahkan yang tidak pakai akar saja sesuai dengan tanda. Yang tidak pakai akar kan 6 dan 5, maka 6 dan 5 ini kita tambahkan. Itu 11 ya. Nah, kurang 2 akar 30-nya hanya mengikuti. Per satunya tidak usah ditulis lagi. Oke, paham Anda? Nanti diulang lagi ya. Mungkin sekali tonton belum paham, kalian tonton sekali lagi. Jangan putus asa, pasti bisa dipahami ya. Lanjut soal nomor 2. Tetap berpedoman ke penyebut. Karena di sini penyebutnya tanda kurang, maka sekawannya adalah tanda tambah. Ibu udah tandai warna merah. Oke, kemudian dikali seperti biasa, pembilang kali pembilang, penyebut kali penyebut. Oke, 5 kurang 3 dari mana tadi Nanda? Akar 5 dikuadratkan,
akar 3 dikuadratkan. Jadi kalau tanda akar dikuadratkan, tanda akarnya itu hilang ya. Jadi yang bersisa hanya angka yang di dalam tanda akar saja. Oke. Nah, yang di bawah itu pasti tandanya adalah tanda kurang. Oke. Nah, 5 kurang 3 itu 2. Nah, kalau berhenti sampai di sini boleh nggak, Bu? Alangkah lebih baiknya yang bisa dicoret kita coret. Jadi kita sederhanakan. Nah, 2 akar 3 dikali dengan akar 5 ditambah akar 3 per 2. Lihat, ada angka 2 yang tidak pakai akar di atas. Di bawah juga ada angka 2 yang tidak pakai akar. Nah, bentuk seperti ini boleh kita coret. 2 dengan 2-nya kita coret, sehingga sisanya lagi akar 3 dikali akar 5 tambah akar 3. Nah, kalian kalau berhenti sampai di sini boleh nggak, Bu? Nah, lebih baik kita kalikan ke dalam, biar lebih sederhana lagi. Jadi, akar 3 kita kalikan dengan akar 5, hasilnya akar 15. Kemudian akar 3 kita kali dengan akar 3. Karena kembar, tanda akarnya hilang. Sehingga hasil akhirnya akar 15 ditambah 3. Paham? Oke, pelan-pelan ya Ananda ya. Nah, jadi udah selesai pembahasan kita tentang merasionalkan bentuk akar atau tentang pembagian bentuk akar. Jadi tinggal Ananda pahami saja ya. Nah, sampai di sini dulu pembahasan kita mengenai bentuk akar. Nah, tunggu video Ibu berikutnya mengenai materi kita yang lain. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Selamat belajar. Jangan gampang menyerah dan selalu dukung channel ini ya. Terima kasih banyak. Assalamualaikum.